yang mengujar kebencian, yang mencaci maki kepada kami dan juga fraksi PD Perjuangan Mindset dan DPRD. pola pikirnya kita benerin ya. Yang namanya wakil rakyat, DPR, DPD, DPRD provinsi itu tuh wakil kita sebagai rakyat yang kita gaji dari pajak ya sama rakyat untuk mewakilkan kita di sidang untuk membuat undang-undang. Simpelnya gitu ya. Legislasi kan. Jadi mereka ini kita suruh buat bikin undang-undang yang mendukung kita sebagai rakyat, yang benar-benar memfasilitasi kepentingan-kepentingan rakyat. Jadi ketika misalkan bosnya, tuannya kita rakyat gitu ya, mengkritik mereka dengan keras, bahkan beberapa ada yang menghujat mereka, ya mereka tuh harusnya terimain aja. Karena kita tuh bos kalian gitu. Harusnya kalian tuh evaluasi diri, kenapa dihujat? Gak mungkin, kita gak pernah lihat orang Indonesia tiba-tiba ngehujat tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Evaluasi diri, kerja kalian udah bener belum? Kalian ini kerjanya gimana? Undang-undang yang beres berapa? Evaluasi diri, bukan malah kami dihujat, kami ini itu. Lemah kalian. Kalau misalkan gitu mah gak usah jadi anggota dewan, gak usah jadi wakil rakyat. Dalam kasus timah juga saya ada beberapa. Wah, ini bahaya nih, anggota dewan ini ngajarin berbohong ke pejabat negara dan kepada kita, mencontohkan hal-hal yang gak baik gitu. Yang namanya kasus korupsi ya, kalau jumlahnya segitu ya udah sih Pak, jumlahnya segitu. Gak usah minta dikecil-kecilin. Nah, jumlahnya gede memang gede, jumlahnya kecil ya kecil. Masa jumlahnya misalkan satu tag kita bilang 500M gitu ya, atau kejaksaan harus bilang 500M. Gak usah ngadi-ngadi Bapak anggota dewan, jangan ngajarin berbohong, jangan mencontohkan berbohong. Kalau jumlahnya segitu ya udah, gak usah takut kalau Bapak nggak salah, simpel aja gitu kan ya. Mending Bapak fokus undang-undang perampasan aset para koruptor, nggak beres-beres. Itu yang harus dipentingin tuh, bukan malah bikin narasi-narasi seolah-olah menyuruh kejaksaan buat nggak digede-gedein gitu. Ya emang gede jumlahnya kok. Gimana sih ini Bapak kok takut gitu? Tenang aja Pak. Kalau misalnya Bapak benar, kita rakyat pasti dukung kok. Bapak kerja aja yang benar, undang-undang selesain. Kita pasti dukung, terutama undang-undang perampasan aset itu Pak. Kita dukung banget. Publik. Bagaimana tidak, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar 125. Wow banget ini ya, Pemprov Jateng 125 miliar buat Ormas doang. Nah, ini jadi pertanyaan sama kita ya. Ini Ormas tuh ya fungsinya apa? Pertama, kita ini nggak tahu benar-benar apa fungsi dari Ormas-Ormas ini gitu. Selain memang Ormas-Ormas keagamaan yang selama ini kita tahu ya, ada NU, ada Muhammadiyah. Tapi di luar itu, nggak mungkin kan 125 ini cuma NU dan Muhammadiyah. Di luar itu ini kerjanya apa gitu? Selain ormas keagamaan ya, kayak misalkan ya kita tahulah ormas-ormas yang preman gitu, ormas-ormas yang nggak bener. Ini dikasih 125 miliar buat apa? Sumbangsi mereka buat negara apa? Sumbangsi mereka buat masyarakat apa? Apalagi yang udah ketahuan dia membackingi preman sampai melanggar kriminal, ini kan harusnya dibubarin kan? Ini malah dikasih duit cuy. Ini ya sebenarnya bisa jadi ormas ini buat lumbung suara para politisi ya, cuman nggak gini juga sih. Kita sebagai masyarakat ini udah jenuh ya, di Jawa Barat dibersihin, di Jawa Tengah malah gini. Aneh. Kalau rapat komisi ada honornya, kalau rapat paripurna ada honornya. Indikator kerjanya DPR itu kan sebenarnya dari berapa undang-undang yang mereka bikin. Karena fungsi mereka adalah legislasi. Legislasi ini adalah membuat undang-undang, simpelnya gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dengan fasilitas yang mereka terima, gaji mereka yang puluhan juta, fasilitas keluarganya, fasilitas pengawalan, fasilitas rumah mewah, mobil mewah, kantor mewah, ini sangat-sangat tidak seimbang dengan apa yang masyarakat dapat. Undang-undang perampasan aset nggak benar, nggak beres-beres. Undang-undang di daerah juga kita nggak tahu nih fungsi DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi kerjanya ngapain aja, apa yang udah mereka capai. Kita benar-benar nggak tahu. Yang kita tahu mereka mewah-mewahan, keluarganya mewah-mewahan. Ini udah rahasia umum. Nah, ini yang harus kita evaluasi ya, terutama untuk DPRD kota dan kabupaten. Menurut kita ilangin aja sih. Kayak kenapa gitu nggak di provinsi aja? Atau kenapa gitu nggak di DPR pusat aja? Kan lebih simpel gitu. Di mana-mana perawat rumah sakit pemerintah kadang-kadang kurang seri. Kita salpok sama si bapak yang di pinggirnya, Kang Deddy Mulyadi ya, bukannya mikir, bukannya evaluasi. Ketika lagi di depan matanya dikritik habis-habisan perihal pelayanan puskesmas yang kadang kurang memuaskan bagi masyarakat, terkesan cemberut kan pelayan-pelayan puskes, dan terkesan gak enak banget dipandang lah kalau ke rakyat. Beliau malah cengengesan. Kita nggak tahu ini memang bupati kah atau apa kek, tapi kalau kalian lagi dievaluasi, coba langsung kalian mikir, bukan ketawa. Jangan ketawa, mikir. Karena kalian ini kan pemimpin daerah. Pemimpin yang ibaratnya diwakil, ya yang supervisornya presiden di daerah. Kalian ngurusin rakyat, ngurusin keperluan rakyat. Hal semudah puskes aja pelayanannya coba ditingkatkan. Coba evaluasi. Jangan semua itu dikit-dikit presiden, dikit-dikit gubernur, dikit-dikit menteri. Kita juga rakyat memviralkan gitu kan. Jangan gitulah. Coba urus sendiri. Gampang kok. Harus bisa.
Rezeki guling daerah. Ternyata bangsa kita ini masih ada harapan ya di tengah kemarin berita ada yang menjarah di salah satu daerah. Ternyata di daerah lain di Jawa Barat, tepatnya Tasikmalaya, ada yang mereka ini nggak menjarah truk atau misalkan muatan yang kecelakaan, mereka justru tolong membantu orangnya gitu, nggak melakukan hal-hal yang mental korup lah gitu. Nah ini membangkitkan semangat kita lagi ya, ternyata bangsa kita ini masih bisa berubah cuy. Masih bisa aja berubah tuh ya, asal benar-benar kita ini mau merubah pola pikir kita. Jangan hanya seolah-olah orang, misalnya ada orang yang korupsi kita hujat ya, kita juga evaluasi diri. Kita menghujat yang koruptor ya mereka salah, tapi kita evaluasi juga kita ini ada jiwa maling nggak? Kita ini udah jujur nggak? Kita ini udah berbuat baik nggak buat hal-hal kecil? Hal gitu yang bakal bikin bangsa kita menjadi bangsa maju. Evaluasi diri dan terus mengawal pemerintah dan pejabat. Nah ini kedepannya idealnya gini cuy. Jadi kita bisa jadi bangsa yang maju. Ibu sebagai kuasa pengguna anggaran bisa menjelaskan itu, Bu? Nah ini namanya kesalahan logika para ASN atau para pelayan publik. Yang namanya pelayan publik ya, ketika ditanya sama rakyat, yang notabene rakyat itu bosnya yang ngegaji mereka melalui pajak, harusnya dijawab, bukan kabur-kaburan gini, tinggal jawab aja. Perbaiki gitu komunikasinya kalian ini para pejabat-pejabat tuh ya. Apalagi ini masalah pengadaan sesuatu gitu, katanya udah ada pengadaan makan untuk sebuah RSUD, padahal RSUD-nya aja belum ada. Ini kan gimana logikanya ya? Ini sih menurut kita udah harus turun KPK atau kejaksaan atau kepolisian, karena udah ada memang intrik-intrik menuju ke arah korupsi dan harus dibuktikan gitu. Ini kelihatan banget sih ibunya kabur-kaburan gini ya, padahal tinggal jawab aja sih Bu, ibu ini kan pelayan publik. Masa pelayan publik ditanya sama rakyat, ditanya sama bosnya malah kabur, tinggal jawab aja. Inilah pentingnya komunikasi nih. Menurut kita penting banget pemerintah daerah tuh harus dievaluasi terus, komunikasinya aja jelek gini, gimana kerjanya gitu ya. Nanti terkait dengan substansinya akan kita sampaikan ya, karena sekarang kan yang Respect dulu nih buat Bapak Presiden dan juga Bapak Jaksa Agung dalam hal ini ya, dia Kejagung juga yang berani menangkap bos perusahaan ini, karena kita semua tahu nih perusahaan ini beserta bos dan karyawannya dulu pas Pilpres ngedukung pasangan Prabowo Gibran yang sekarang terpilih jadi presiden dan wakil presiden. Ternyata faktanya meskipun mereka ngedukung, kalau salah dilibas juga ternyata. Ini harus gini, keren banget. Dan kita respect dulu akan hal itu ya. Ini juga semakin ngejawab kenapa TNI dikerahkan buat ngelindungin kejaksaan cuy. Karena memang kedepannya kemungkinan kasus-kasus besar ini bakal diungkap sama Kejaksaan Agung. Jadi memang harus membutuhkan pengawalan dari institusi yang kuat, yang powerful di Indonesia gitu ya. Ini benar-benar semakin membuka ya. Kedepannya bakal ada apa gitu. Dan ini kan perusahaannya di Solo ya. Solo. Ngeri juga ya. Alhamdulillah, puji Tuhan ya buat teman-teman nih. Kita benar-benar senang banget sekarang pemerintah dan juga rakyat sudah semakin sadar kalau misalkan preman berkedok ormas ini udah harus benar-benar dihilangkan dari negara Indonesia kita ini. Di semua video kita ini benar-benar memperjuangkan agar preman berkedok ormas ini tuh bisa segera diungkap dan segera dihilangkan. Buat kita yang di Bandung, sebagai contoh Bandung ya, memang kedoknya itu gini. Mereka ini berkedok ormas atau mengaku-ngaku ormas, padahal kerjaannya pungli, kerjaannya jadi Pak Ogah, kerjaannya malak parkir, kerjaannya mereka ini melarang-larang ojol untuk narik gitu ya dengan alasan opang apalah. Padahal mereka ini adalah preman berkedok ormas, dan sekarang alhamdulillah sudah diberantas lah ya, udah dihilangkan dikit per dikit, dan tetap kita harus kawal dan viralkan terus-menerus kalau misalkan ada preman berkedok ormas yang jadi pungli atau apa, biar benar-benar hilang dan Indonesia bisa maju. tapi saya harus sampaikan, kami sudah menemukan dugaan korupsi yang luar biasa di Sumeneb, sejumlah sekitar. Udah banyak banget orang yang ngebahas tentang kebobrokan pemerintah pusat, banyak banget lah korupsi dan lain-lainnya, oknumnya itu banyak. Tapi yang jadi masalah itu masyarakat kita ini masih kurang banget ngeritik atau melihat masalah-masalah yang ada di level pemerintah daerah, kabupaten, kota, sampai provinsi. Tadi di awal kenyataannya Menteri tadi bilang ya kalau misalkan ada potensi korupsi di salah satu kabupaten, ini itu sebenarnya lumrah. Korupsi di kabupaten, kota, dan provinsi ini lebih parah lagi sebenarnya. Cuman memang ya kita nyorotnya ini pusat aja gitu. Nah udah saatnya kita masyarakat juga lihat daerah kalian masing-masing. Di daerah itu ada nepotisme, ada juga dinasti politik, ada korupsi level desa, level kabupaten, level kelurahan, sampai level kota. Pokoknya di desa atau di daerah ini korupsinya juga sama aja. Makanya kita jangan sampai hanya teralihkan ke yang di pusat. Di daerah pun harus tetap. Karena yang korupnya lebih gila lagi sebenarnya kalau mau kita telusuri ya.
Kecewa, ya kecewa karena kan harusnya hadir ya gitu. Ayo, sebagian dari kalian masih ingat nggak nih sebelum rame-rame kasus tentang perselingkuhan yang nggak jelas ini, perselingkuhan yang sebenarnya ranahnya pribadi ya, nggak harus kita urusin gitu. Ada kasus korupsi, dugaan korupsi Bank BJB yang menyeret nama salah satu mantan gubernur. Ingat nggak kalian? Ini ada nih kasusnya. Sekarang semua perhatian masyarakat tuh malah fokus ke berita-berita nggak penting macam tadi. Padahal harusnya kita masyarakat itu lebih mengawal tentang masalah korupsi karena ini tuh berdampak ke masyarakat banyak ketimbang isu perselingkuhan yang sifatnya itu pribadi ya harusnya kita harusnya nggak terlalu ngeramein itu, tapi masalah korupsi yang harus diramein. Dugaan korupsi di Bank BJB ini harus kita angkat lagi, jangan terbawa pengalihan isu yang nggak penting sehingga kita melupakan isu yang benar-benar penting buat rakyat. Ingat lagi kasus dugaan korupsi Bank BJB ini, harus ingat lagi nih teman-teman. Kalau anak-anak dibangunkan, kemudian disuruh membereskan tempat tidur, apa salahnya dan apa pelanggaran hak anaknya? Kalau anak-anak disuruh sholat subuh, apa pelanggaran haknya? Kalau anak-anak mengikuti kuliah subuh, apa? Kita kasih tahu nih ya salahnya Bapak Deddy Mulyadi itu apa. Yang pertama tentunya salahnya Bapak itu terlalu banyak motong anggaran media di Jawa Barat Bapak potong. Jadi ya medianya berisik, medianya nyari cara biar bisa nyerang Bapak gimana pun caranya. Bukan karena benar-benar pengen membangun atau pengen mengkritik itu. Anggaran yang lainnya Bapak potong juga. Sehingga ya para orang-orang yang merasa terganggu dengan anggaran-anggaran ini ya akhirnya berisik lagi. Menyalahkan Bapak lah, Bapak tiri lah, apalah istilahnya. Karena mereka anggarannya Bapak potong. Yang ketiga juga mungkin anggota Dewan kenapa berisik? Karena popularitas Bapak semakin naik. Karena masyarakat Jawa Barat yang banyak banget secara jumlah semakin suka sama Bapak. Jadi partai sebelah itu yang gak suka nyari celah gimana caranya ngehancurin Bapak. Sebenarnya simpel aja, itu Pak salah Bapak ya. Buat adik-adik mahasiswa nih ya, udah saatnya kalian itu berpikir kritis, bukan hanya pemerintah. Bukan hanya pada pemerintah, tapi pada diri kalian sendiri. Ketika kalian melakukan hal-hal yang gini gitu, hal-hal yang kebablasan gini, tidak memperhatikan delik, tidak memperhatikan hukum, ketika kalian ketangkep, ketika ada apa, teman-teman kalian kemana? Gak ada kan? Orang-orang yang katanya memperjuangkan kalian yang akan selalu bersama, gak ada. Yang bakal nanggung siapa? Orang tua kalian, kalian sendiri, masa depan kalian yang hilang. Pikirin baik-baik. Mengkritik itu boleh, tapi coba dengan cerdas. Banyak kok aktivis-aktivis yang mengkritik, tapi ya gak kena hukum gitu. Mereka ini bisa cerdas cari celah gitu, bukan melakukan hal-hal gini. Teman-teman kalian, ketua-ketua organisasi kalian, kalau misalkan sukses gitu ya demonya, mereka yang jadi pejabat, kalian mah tetap kerja cuy. Jadi yang wajar aja, yang cerdas, hati-hati, ada hukum di Indonesia ini.